rahimahullah. Nah itu, mudah-mudahan kita nanti wafatnya begitu ya. Husnul khotimah, wajahnya tersenyum sehingga yang melihat pun semua jadi senang. Senyum almarhum Habib Anis ketika almarhum mertua saya Al-Habib Ali bin Muhammad Anis Al-Habsyi wafat sebelum Habib Anis. Itu Habib Ali ini putra tertua Habib Anis meninggal dunia. Saat itu saya barusan dari Hall Kediri. Dari tempatnya Habib Mustafa Ba'abud. Semoga Allah panjangkan usia beliau dalam kesehatan dan kebaikan dan sembuhkan dari segala macam penyakit yang beliau derita. Saat itu lagi pembacaan Bukhari bulan Rajab. Saya datang mau ngaji yang siang, ya mau ngaji yang siang karena kalau Bukhari ada pagi ada siang. Mau ngaji yang siang, saya datang awal. Saya heran kok suasananya itu kok nggak ada suasana pengajian, berbeda gitu. Habib Anis lagi duduk di sekitarnya banyak orang. Ada apa? Saya nanya ada apa ini? Kok ada suasana agak berbeda? Dijawab. Habib Ali, putra Habib Anis meninggal dunia. Saya waktu itu belum menjadi menantu ya. Nah, meninggal dunia, kaget saya. Lah yang buat saya lebih kaget apa? Habib Anis itu betul, di pelupuk matanya ada tetesan air mata. Tapi bibirnya selalu tersenyum kepada lawan bicaranya. Selalu tersenyum pada lawan bicaranya. Derita boleh disimpan dalam jiwa, tapi jangan lukai jiwa orang lain dengan derita yang kau rasa. Aku gak bisa ngulangi, catatan dia aku ya. Gak bisa. Yakin saya suruh ngulangi tadi gak tahu, saya gak bisa. Soalnya gak pakai mikir, gak ngarang ya. Keluar begitu saja. Jadi yang di hatinya itu pengen nyenengin orang. Terus walaupun lagi sedihnya luar biasa. Itu ketika putranya meninggal dunia. Kemudian ketika istrinya tercinta, istri beliau tercinta. Ibu Syifa radhiyallahu ta'ala rahimahullah meninggal dunia. Apa yang tampak di wajah Habib Anis betul sama. Di pelupuk matanya kesedihan. Tetapi senyumnya selalu diberikan kepada yang berbicara dengan beliau. Bahkan saat itu juga bulan Rajab meninggalnya. Ketika baca Sahih Bukhari, jenazah lagi dimandikan di dalam. Disiapkan untuk disolatkan. Habib Anis mengatakan, yuk kita baca Sahih Bukhari. Sahih Bukhari tetap dibaca istiqamah, tidak ditinggalkan kajian ilmu karena wafatnya sang istri, sebab taatnya suami adalah surga bagi sang istri. Itu yang namanya laki-laki berjuang membawa istrinya ke surga dengan amal soleh. Mungkin Anda sebagai suami capek-capek kerja, capek-capek amal soleh, capek-capek puasa, capek-capek sholat, capek-capek zikir, capek-capek baca Al-Quran, capek-capek pengajian. Niatnya agar istrimu dibawa ke surga, agar anakmu dibawa ke surga. Mungkin istrimu gak pernah paham, mungkin engkau dapat cacian, mungkin engkau dapat makian, mungkin engkau dapat hinaan. Gak usah kau pedulikan itu kalau memang tujuanmu Tuhanmu. Biar nanti istrimu kaget kalau meninggal dunia di alam barzah sana. Ternyata tempatnya istimewa. Saat ditanya dari mana dapat semua ini, maka malaikat mengatakan berkat suamimu yang ngaji di Al-Bahjah, berkat suamimu yang ngaji di Ahbabul Mustafa, berkat suamimu yang mengaji di majlis Rasulullah, berkat suamimu yang ngaji di majlis Ar-Raudhah, berkat suamimu yang zikir, berkat suamimu yang qiraatul Quran, berkat suamimu yang bakti sama orang tua. Ia niatkan dalam hatinya ingin menyelamatkan keluarganya hingga surganya Allah Ta'ala. Asyik atau enggak asyik? Asyik. Jadi jangan sakit hati kalau engkau berbuat baik kemudian dicaci oleh pasangan hidup. Boleh dilanjut? Kok wajahnya enggak senyum kenapa nih? Jangan tegang, senyum dulu. Bu, Ibu, biasanya kalau ada yang wafat itu kita nemuin orang, kita tangis-tangiskan atau kita senyum-senyumkan? Oh, iya. Wajahnya ini ditangis-tangiskan. Nabi SAW menetes air mata.
ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia. Tapi wajah Nabi teduh menenteramkan sekitarnya. Itu yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikut drama saudara-saudara. Jangan ikut sinetron. Setiap ada kematian harus tunjukkan wajah yang sedih, suntuk, enggak enak. Bukan begitu. Betul kita bersedih hati, tapi harus tegar menghadapi hidup ini. Jangan biarkan peristiwa yang terjadi membuat orang lain pun menjadi dirinya tak merasakan kenikmatan hidup ketika menatap wajahmu dalam hari itu. Ikhwani rahimakumullah. Kok tegang semua kenapa nih? Jazakumullah khairan. Saya enggak berani nolak, ini perintah guru nih. Alhamdulillah. Beliau punya hutang sama saya, belum terbayar karena baru saya tagih, belum saya samperin. Perjanjiannya itu dulu, Habib kalau datang ke Blitar nanti saya kasih telur puyuh. Cuman masalahnya saya belum sempat datang ke Blitar, datangnya ke Cirebon terus. Ya ke Cirebon terus. Beliau mengatakan, dulu Habib saya ternak puyuh. Ya saya ternak puyuh, itu ada telur puyuh, kan enak itu ya. Janjinya ketika di Kediri di rumahnya Habib Husin Ba'abud, Husin bin Abu Bakar Ba'abud Roso itu. Kalau beliau masih ingat, karena saya tak pernah melupakan janji seseorang yang saya cintai. Gak akan lupa. Dibayar di sini saya gak mau. Bayarannya biar nanti di akhirat saja. Beb, ini Beb, ya, telur puyuh yang saya janjikan. Nanti setelah kalian berangkat semua ke alam barzah, kami akan nyusul. Karena murid yang baik itu yang menyiapkan tempat yang akan didatangi gurunya. Survei lokasi, siapkan tempat, persiapan lengkap, gurunya datang sambut tolak al-badru alaina. Nah itu murid yang baik, betul? Jadi kalian wafat dulu nanti, setelah panjang umur ya, panjang umur, fitaatillah, panjang umur, pol sepanjang-panjangnya, kalian wafat dulu baru kami akan nyusul. Kalau kalian wafat dulu kan kami bisa ngirim dari sini. Kirim Fatihah, kirim tahlil. Betul ya? Beda kalau yang ngirim kamu dengan yang ngirim saya. Kalau kamu yang ngirim cukup satu sampainya satu. Kalau yang ngirim kami satu yang kami ajak puluhan ribu. Betul? Jadi pilih mana? Kami yang berangkat duluan atau kalian berangkat duluan? Inilah candaan mengingatkan kematian. Candaan mengingatkan kematian. Gak bisa milih siapa yang berangkat kemudian. Gak bisa. Insya Allah semuanya panjang umur. Sehat walafiat fi taatillah. Kemudian akhir usia Habib Anis. Saya belum ceramah ya. Ingat saya belum ceramah. Nanti saya akan ceramah. Nanti. Ya, insya Allah. Akhir usia Habib Anis. Di rumah sakit beliau. Beliau kena stroke. Ya kena stroke. Ketika awal kena stroke, separuh dari tubuhnya nggak bisa beraktivitas seperti biasanya. Bisa digerakkan, bisa berjalan, tapi nggak bisa seperti biasanya. Cuman bisa loncat-loncat. Diperiksa sama dokter Syaraf. Ini coba hasil CT scan-nya saya pengen lihat. Kok bisa loncat-loncat, kerkernya luar biasa, mukul pun kuat. Cuman bicara nggak bisa. Suaranya nggak bisa keluar, nggak bisa bicara gitu. Saat itu. Maka begitu lihat hasil CT scan-nya, dokternya Hafidz Bajamal Surabaya kaget dan berkata, kalau betul ini hasil yang terakhir, iya ini hasil yang terakhir. Menurut hasil ini seharusnya Habib Anis lumpuh total, nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi kalau saya lihat tadi beliau bisa loncat-loncat, berarti yang bergerak ini bukan tubuhnya tapi ruhnya. Yang bergerak bukan tubuhnya tapi ruhnya. Ruhnya menguasai jasadnya sehingga jasadnya pun digerakkan oleh ruhnya. Kalau kita kan yang menggerakkan ini masih tubuh sehingga diajak sholat berat, diajak zikir berat, ya diajak ibadah berat karena ruhnya kalah. Karena ruhnya nggak dikasih makan, maka ruhnya kalah kuat. Tapi karena beliau rahimahullah ngasih makan ruhnya terus, ruhnya kuat. Bahkan ketika sakit pun muncul keajaiban. Dan yang menarik, ya yang menarik, pertama kali Habib Anis bicara dan hanya itu yang bisa disampaikan. Yang muncul adalah kalimat ini dan dinyanyikan. Ya dengan dinyanyikan. Allahu Allah, Allahu Allah,
ya dzal jalali wal ikram. Allahu Allah, Allahu Allah, mitna ala dinil Islam. Allahu Allah, Allahu Allah, mitna ala dinil Islam. Itu yang beliau sampaikan. Terus beliau ngomong sama yang lain. Yang lain senyum bahagia. Habib Anies bisa qasidah, saya yang menangis. Kenapa? Karena yang lain mungkin senang lihat Habib Anies bisa qasidah. Tapi saya melihat apa yang beliau sampaikan. Aku mau meninggal dunia. Mitna ala dinil Islam. Wafatkan aku sebagai seorang muslim. Ramadan, Syawal, 14 Syawal beliau meninggal dunia. Saya di rumah sakit, di kamar menyaksikan langsung. Saat itu pakai ventilator dan lain sebagainya. Ya, dokter mengatakan ini ventilator harus diberhentikan, alat bantu harus diberhentikan. Kami keluarga pun harus memutuskan. Sebelum dokter mengeksekusi yang harus dilakukan, subhanallah, ruh beliau pun berpulang ke rahmatullah tanpa membuat sahabatnya, kawannya, keluarganya merasa melakukan sesuatu yang tidak enak. Dan yang menarik, saya melihat beliau itu bukan tersenyum, tertawa. Tertawa. Maka begitu ventilator dilepas, tampak tertawa yang luar biasa. Kemudian jenazah dibawa pulang, masyarakat pun melihat Habib Anies itu walaupun jenazah tubuhnya, tapi tetap menyapa para takziah dengan senyum dan tawanya. Rahimahullah. Nah itu, mudah-mudahan kita nanti wafatnya begitu ya. Husnul khotimah, wajahnya tersenyum sehingga yang melihat pun semua jadi senang.